Hai, Anda orang-orang baik dan hebat. Ketemu dengan saya lagi, Arianti Afian Usit. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pasta Sonding. Pertanyaannya adalah cara mengetahui kelebihan dan kekurangan dari HRD. Latar belakang pendidikan saya antara lain di bidang psikologi dan juga magister komunikasi, serta memiliki pengalaman kurang lebih 20 tahun di bidang HRD. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari sumber daya manusia atau dikenal dengan HRD, Anda dapat menggunakan beberapa metode evaluasi yang komprehensif. Berikut adalah beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, audit SDM. Ini adalah proses evaluasi sistematis dan objektif terhadap fungsi-fungsi SDM dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area yang berfungsi dengan baik dan area yang memerlukan perbaikan. Proses audit itu bagaimana? Proses audit itu ada beberapa tahapan, seperti mulai dari perencanaan sampai dengan tindak lanjut. Perencanaan itu menentukan ruang lingkup audit, tujuan, dan metodologinya. Kemudian dikumpulkan datanya, bisa melalui wawancara, survei, atau dari analisis dokumen. Kemudian ada proses analisis data tentunya, kemudian disusun laporannya sampai mengimplementasikan rekomendasi untuk perbaikan. Metode berikutnya bisa dengan survei karyawan. Ini adalah cara efektif untuk mengumpulkan umpan balik dari karyawan mengenai berbagai aspek HRD. Jenis survei bisa dengan survei kepuasan karyawan, kemudian survei keterlibatan karyawan, dan juga survei 360 derajat, yaitu survei untuk mengumpulkan umpan balik dari berbagai sumber, termasuk atasan, rekan kerja, dan bawahan. Manfaat survei sebagai berikut, bisa mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat oleh manajemen, meningkatkan moral dan keterlibatan karyawan, memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian, analisis data HRD, yakni melibatkan pengumpulan dan analisis data terkait fungsi HRD. Dan bisa menggunakan metrik untuk dianalisis, seperti tingkat retensi karyawan, biaya per karyawan, waktu pengisian posisi, sampai efektivitas pelatihan. Manfaat analisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola yang dapat mempengaruhi kinerja HRD. Kemudian mengukur efektivitas program dan inisiatif HRD, memberikan dasar untuk pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, metode yang bisa digunakan yakni wawancara keluar, yakni exit interview. Ini adalah untuk mengetahui apa alasan seorang karyawan keluar dari perusahaan tersebut atau organisasi, sehingga bisa dilakukan perbaikan. Manfaatnya bisa mengidentifikasi masalah, mendapatkan umpan balik, meningkatkan retensi karyawan, dan juga bisa melakukan perbaikan tentunya. Proses atau metode berikutnya yang bisa digunakan yakni benchmarking. Ini adalah proses membandingkan praktik dan kinerja HRD organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Proses benchmarking, identifikasi mitra benchmarking, memilih organisasi yang memiliki praktik HRD yang unggul, pengumpulan data, analisis data, kemudian implementasinya. Manfaatnya, mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi, meningkatkan kinerja HRD, memperoleh wawasan baru tentang tren dan inovasi HRD. Tentunya ini harus disesuaikan metodenya dengan organisasi masing-masing dan juga karena Indonesia sangat luas, bisa disesuaikan juga dengan kondisi dari daerah tersebut. Dengan menggunakan kombinasi metode evaluasi di atas dan mempertimbangkan konteks lokal, Anda dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kekuatan dan kelemahan dari HRD serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk perbaikan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya. Pastinya kita akan ketemu lagi. Dan untuk para coach dan profesional yang ingin bergabung dengan konten saya, bisa menghubungi saya melalui DM ya. Salam Arianti Afian Rusid.